5 kewajiban seorang muslim terhadap Quran. Wajibul muslim nahwal Quran. Pertama, at-tilawah, membaca Al-Quran. Abdi mah teu bisa hartina, teu bisa maknana, teu kudu bisa harti, teu kudu bisa makna. Maca Quran mah asal niat ibadah, niat tadarus al-muta'abbad bitilawati, jadi ibadah ku macana. Nu kedua, kewajiban muslim terhadap Quran, wajibul muslim nahwal Quran adalah at-tadabbur bil makna, memikirkan, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Di sini pentingnya nyantren, di sini pentingnya ngaji, terus tidak boleh menjauh dari ulama, agar andai kita tidak bisa tadabbur sendiri, kita mendengarkan, ikut dalam kajian tadabbur Quran yang dibuka tadabbur itu oleh para kiai, oleh para ulama. Karena Allah nyindir bagi orang-orang yang suka tidak pernah mentadabburi makna Al-Quran, sampai kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak pernah mau memikirkan Quran? Amfi qulubin aqfaluha, apakah hatimu dikunci? Berarti orang yang tidak pernah mau mentadabburi Al-Quran, mengkaji makna-makna Al-Quran secara tidak langsung dengan bahasa halus, oleh Allah disebut hatinya masih terkunci. Nukatilu al-amalu bih, sekemampuan yang kita bisa, kita mengamalkan isi dari Al-Quran, apa yang kita mampu. Fattaqullah mastata'tum. Saat ayat turun ittaqullah haqqa tuqatih, sahabat itu banyak yang tidak siap. Ya Rasulullah, apa kami bisa haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa? Akhirnya datanglah ayat menasakh haqqa tuqatih dengan ayat fattaqullah mastata'tum, karena tidak mungkin kita ketakwanya seperti Rasul. Maka sahabat dengan kelas sahabatnya, kita dengan kelas kitanya, fattaqullah mastata'tum. Kewajiban kita keempat kepada Quran itu adalah ad-da'wah ilaih, mendakwahkan Quran. Apa yang sudah kita fahami, yang sudah kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain. Tidak boleh hanya kita yang tahu tentang Quran itu. Membelu kalimat terakhir, as-sabru ala adah, bagaimana kita sabar ketika mengamalkan Quran. Pasti akan banyak orang yang tidak suka, bahkan biasanya di negeri kita ini kalau membaca Quran dengan suara bagus itu dapat piala, tapi kalau menyampaikan Quran secara konsekuen biasanya dapat penjara. Makanya banyak penjilat-penjilat pemerintah yang tadi walaupun berbeda dengan Quran, akhirnya yang penting aman dan nyaman gitu. Ini sudah menjadi sunnatul dakwah ya, kebiasaan dakwah, bahwa ketika kita benar-benar menyampaikan Quran secara konsekuen itu pasti ujung-ujungnya penjara. Tidak ada 4 imam mazhab yang tidak berbenturan dengan kekuasaan, termasuk Imam Syafi'i yang paling halus sekalipun tetap berbenturan sampai dirantai dari mulai Suriah, dari Yaman ke Suriah. Bayangkan ti urang ke Brunei kira-kira gitu. Maka seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih frontal itu di penjaranya juga puluhan tahun. Artinya inilah kewajiban kita sebagai muslim, membacanya, mentadabburi maknanya, mengamalkan yang kita mampu, lalu mendakwahkannya, dan yang terakhir ini yang paling berat, sabar atas ujian ketika kita menyampaikan, mendakwahkan dan mengamalkan Al-Quran.